Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Dalam bacaan hari ini, kita akan bersama memperhatikan Mazmur 119, ayatnya yang ke-49 sampai dengan ayat 56. Namun secara khusus, saya mau membacakan satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-50. Sebuah ayat yang indah bunyinya, "Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku." Saudara sekalian, saat kita berjumpa dengan pergumulan, saat kita menghadapi tantangan kehidupan, atau saat kita merasa bahwa masa depan, apalagi dalam keadaan semacam ini, sepertinya masih buram, atau bahkan masih penuh dengan ketidakpastian. Hal apakah yang menghiburkan kita? Kita mungkin bisa menjawab bahwa yang menghibur kita adalah karena keberadaan orang-orang di sekitar kita. Apakah itu anggota keluarga kita, apakah itu orang tua, apakah itu anak, apakah itu pasangan, apakah itu saudara, atau lebih luas lagi kita terhiburkan karena keberadaan teman-teman kita, sahabat-sahabat baik kita, lalu teman-teman yang mengenal kita dengan baik, teman-teman dalam persekutuan, mungkin juga di dalam wilayah saudara sekalian, ada orang-orang yang begitu perhatian pada saudara, yang bahkan sudah saudara anggap seperti kakak atau adik sendiri, abang atau adik sendiri, atau bahkan ada yang sudah saudara anggap sebagai orang tua sendiri, anak sendiri. Itulah yang menjadi penghiburan saudara. Tapi dari Mazmur ini kita diajak untuk melihat dan mengingat bahwa pemazmur merasakan dalam kesengsaraan, penderitaan, tantangan yang ia alami, ia menemukan penghiburannya di dalam janji Tuhan. Dikatakan di situ, janjimu menghidupkan aku. Terus kalian, frasa ini sangat menarik. Kenapa? Karena pemazmur belum merasakan bukti dari janji Tuhan itu. Pemazmur mengatakan bahwa janjimu menghidupkan aku. Jadi pemazmur yakin bahwa janji Tuhan saja itu sudah menghidupkan dia. Apalagi saat janji-janji itu akan jadi kenyataan. Jadi rupanya saudara sekalian, pemazmur begitu yakin, ia punya iman yang begitu dalam, ia meyakini bahwa janji Tuhan itu sekalipun mungkin belum terwujud, sekalipun wujudnya belum terlihat, sekalipun mungkin keadaan masih samar-samar, tapi kalau Tuhan sudah berjanji, maka janjinya itulah yang menghidupkan pemazmur. Indah bukan saudara sekalian? Dan kita diajak untuk juga punya iman serupa dengan pemazmur ini. Meyakini bahwa ketika kita berhadapan dengan tantangan kehidupan, janji Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Janji Tuhan itulah yang memampukan kita untuk melewati setiap tantangan itu. Sekalipun masa depan penuh dengan misteri, penuh dengan tanda tanya, penuh dengan ketidakpastian, tapi kita berani untuk terus melangkah maju. Karena kita memegang janji Tuhan. Belum terwujud, tetapi janjinya sudah memberi kita kuasa, memberi kita kekuatan, memberi kita kehidupan. Pertanyaannya kemudian adalah, isi janjinya apa ya? Terus kalian, saya teringat oleh sebuah kidung atau sebuah himne
yang tentu kita kenal. Sebuah himne berjudul Janji yang Manis. Lagunya kira-kira demikian. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. So sekalian, itulah isi janji dari Tuhan. Bahwa kita tidak akan dilupakan, kita tidak akan ditinggalkan. Setidak pasti apapun masa depan, seberat apapun tantangan kehidupan, kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan selalu ingat kita, Tuhan selalu ingat janjinya, Tuhan akan menghidupkan kita, memampukan kita untuk melewati setiap babak kehidupan itu. Maka saudara sekalian, apapun keadaan kita saat ini, yuk kita percaya pada janji Tuhan itu. Karena janjinya pun sudah bisa memberikan kekuatan kepada kita, menghidupkan kita, memampukan kita melewati hari demi hari. Jika hari ini saudara juga akan berhadapan dengan tantangan, mari ingat janji Tuhan yang menghidupkan kita. Tuhan memberkati.